Bab selanjutnya, babu ma jaa fi dzikri khatami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab ini menjelaskan tentang cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung kita masuk ke hadis yang pertama dalam bab ini. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin sampai kepada Anas bin Malik. Ia berkata, kana khatamun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min warikin. Bahwasanya cincinnya Rasulullah itu terbuat dari perak. Wa kana fassuhu habasyian, dan adapun mata cincinnya itu terbuat dari habasyian ya. Habasyian ini bahan berasal dari negara Habasyah atau sekarang dikenal dengan negara Ethiopia di benua Afrika. Jadi cincinnya ini yang bulatnya itu terbuat dari perak, kemudian mata cincinnya ini berasal dari Habasyah. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Haddatsana Qutaibatu, haddatsana Abu Awanah sampai kepada An Ibni Umar. Beliau berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin. Bahwasanya baginda Nabi ini pernah membuat cincin dari perak. Fakana yakhtimu bihi wala yalbasuhu. Kemudian beliau menggunakan cincinnya ini, cincin buatannya itu untuk menstempel, untuk memberikan stempel. Wala yalbasuhu, kemudian beliau tidak memakainya. Ya. Jadi Nabi pernah membuat cincin tapi tidak digunakan, ya. Tapi hanya untuk menstempel saja. Ini kan perbedaan riwayat ya. Tidak mungkin Nabi memakai cincinnya terus menerus. Jadi ada kalanya beliau hanya menggunakan cincinnya untuk stempel, dan ada kalanya juga beliau menggunakan cincinnya tersebut. Hadis berikutnya, haddatsana Mahmud ibnu Ghailan sampai kepada Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, kana khatamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddatin fassuhu minhu. Hadis dari Anas bin Malik bahwasannya cincinnya Rasulullah itu berasal dari perak, dan mata cincinnya juga berasal dari perak. Ini ada perbedaan dari hadis yang pertama tadi ya. Untuk hadis yang ini bahwasannya cincin dan mata cincinnya sama-sama terbuat dari perak. Haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Muhammad bin Abdullah Al-Ansari sampai kepada Anas bin Malik qala kana naqsyu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satrun wa rasulun satrun wallahu satrun. Ukiran cincin, ukiran mata cincinnya baginda Nabi ya, itu bertuliskan Muhammadur Rasulullah ya. Muhammad satu baris, Rasulun satu baris, Allah satu baris ya. Jadi guna cincinnya ini untuk memberi stempel surat ya. Tadi ada perbedaan khilaf, ada yang bilang mata cincinnya dari Habasyah, ada yang bilang terbuat dari perak ya. Wajar saja karena tentunya baginda Nabi tidak hanya mempunyai satu cincin ya. Mungkin baginda Nabi mempunyai beberapa cincin. Jadi makanya ada perbedaan riwayat tentang cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjut ya ke bab berikutnya. Ini masih berhubungan dengan bab cincin, yaitu babu majaa fi takhattumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang cara memakai cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Sahli sampai kepada An Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminihi. Dari Ali bin Abi Thalib berkata bahwasannya baginda Nabi itu memakai cincinnya di sebelah kanan, di tangan kanannya. Kemudian di hadis berikutnya, haddatsana Muhammad bin Abi Umar sampai kepada An Ibni Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin wa ja'ala fassahu mimma yali kaffahu.
baginda Nabi pernah membuat sebuah cincin dari perak. Wa ja'ala fassahu, dan beliau menjadikan mata cincinnya mimma yali kaffahu, itu diposisikan dekat dengan telapak tangannya. Jadi mata cincinnya bukan di atas tangan tapi di bawah, berdekatan dengan telapak tangan. Berarti di bawah mata cincinnya, bukan terletak di atas. Wa nuqisha fihi Muhammadur Rasulullah, ya, dan di mata cincinnya itu berukir tulisan Muhammad Rasulullah. Wa naha an yanqusha ahadun alaihi. Kemudian beliau melarang tiada seorang pun yang membuat cincin yang bertuliskan sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladzi saqata min Mu'aikibin fi bi'ri Aris, dan cincin itulah yang jatuh dari Mu'aikib di sumur Aris. Jadi mungkin kenapa Nabi menaruh mata cincinnya di dekat dengan telapak tangan, ya supaya lebih mudah untuk memberi stempel, ya, menstempel surat, ya, agar lebih mudah. Makanya beliau menaruh mata cincinnya itu berdekatan dengan telapak tangan, ya, di bawah, bukan di atas. Hadis berikutnya tentang cara bercincinnya Nabi. Haddatsana Muhammad bin Ubaidillah al-Maharibi, sampai kepada An Ibni Umar, qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min zahabin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah membuat cincin dari emas. Fakana yalbasuhu fi yaminihi, kemudian beliau memakainya di tangan sebelah kanan. Fattakhadhan nasu, ya, kemudian orang-orang ini meniru, ya, dengan membuat cincin dari emas, ya, seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi. Khawatima min zahabin fatarahahu sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian setelah orang-orang ini mengikuti Nabi membuat cincin dari emas, ya, Nabi malah membuang cincin tersebut. Dan beliau berkata, waqala la albasuhu abadan, ya, aku tidak akan menggunakannya lagi selamanya. Fatarahan nasu khawatimahu, kemudian orang-orang pun mengikuti baginda Nabi membuang cincin yang terbuat dari emas tadi. Jadi ringkasan dari bab cincin dan cara memakai cincinnya baginda Nabi Muhammad SAW adalah bahwasannya cincinnya Nabi itu terbuat dari perak, ya. Maka disunahkan juga bagi kita untuk menggunakan cincin yang terbuat dari perak, ya. Adapun cincin yang terbuat dari emas, ya, itu diharamkan bagi kita muslim, ya. Bagi emas ini hanya diperbolehkan untuk muslimah saja. Untuk para ikhwan ini diharamkan untuk menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Inilah penjelasan dari bab cincin dan cara memakai cincinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.